kalau di hati kita tidak ada Allah, emang repot juga. Jangankan di tempat vacation kayak gini ya, di holiday place model kayak begini. Begitu kita keluar dari sejadah aja, udah hilang tuh Allah. Udah gak ingat Allah lagi. Bahkan mungkin masih di atas sejadah pun, kita udah gak ingat Allah. Kalau Allah gak ada di hati dan pikiran kita. Makanya lebih baik itu sebenarnya betul-betul pikiri betul Allah. Dan tempatkan Allah di hati kita, sehingga ainama kuntum, kata Allah, kita selalu merasa Allah mengawasi kita, melihat kita, dan mencatat segala gerak-gerik kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apalagi kita paham pada suatu hari nanti ada hari, kata Allah, itu hari hisab, di mana kita punya kaki, tangan itu dikunci, ya, mulut kita juga dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari, kata Allah, di mana yaitu hari hisab, di mana kita punya mulut dikunci. Yang bicara itu kaki dan tangan kita bersaksi tentang apa yang sudah kita perbuat di muka bumi. Kemudian di surah Al-Jumu'ah, ya, ada firman Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kalau kita akan meninggal dunia, ya siapapun dia, suka atau tidak suka, tua atau muda, kaya atau miskin, ya, orang senang ataupun orang susah, pasti akan meninggal dunia. Dan semua orang yang hidup akan dimintakan pertanggungjawabannya. Fayunabbi'ukum, kata Allah, nanti kalian akan aku kabarkan tentang apa-apa yang pernah kalian lakukan di muka bumi. Masya Allah, kalau kita kemudian bangun, ya, dari alam kubur kita, atau malah ketika kita dikubur, ya, kita sudah melihat deretan amal-amal buruk kita, bukan kita yang melihat amal-amal kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mati enak, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang terang benderang ini jadi gelap gara-gara perbuatan kita. Lihat saja orang-orang yang punya hutang, ya, hidupnya kan gelap. Dia nggak berani keluar rumah, padahal alam juga begitu luas, begitu indah. Dia menangis di tengah orang-orang tertawa, dia menangis di tengah orang-orang justru gembira, ya, sendirian di tengah keramaian, sunyi di tengah keramaian. Tanya juga pada orang-orang yang berbuat zalim, ya, ketika kemudian langkahnya terhenti di balik jeruji penjara, dia tidak bisa menikmati alam yang subhanallah, kalau Allah tidak boleh kita bilang gratis, hanya dengan sedikit uang sebenarnya sudah bisa menikmati gitu. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya kaki, kan yang diberikan oleh Allah secara gratis. Kita tinggal bersyukur saja. Kalau kita sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kasih tambahan-tambahan nikmat buat kita. Tapi itulah kita mengubah rahmat Allah menjadi kemudian azab. Kita mengubah kemudian anugerah Allah menjadi bala buat kita, karena kita tidak mampu, kita tidak pandai menjaga kita punya diri. Terus tadi saya menyinggung tentang orang-orang yang berhutang. Barangkali Anda semua marah kepada saya. Ustadz, saya kan berhutang bukan karena saya pengen ngemplang. Saya kan berhutang karena saya pengen bisnis, tapi kemudian bisnis saya gagal. Iya betul. Tapi boleh diingat dan boleh direnungkan, kalau saya salah, saya mau dibukakan pintu maaf. Sebenarnya kalau kita tidak melupakan Allah, hidup kita tidak bakalan sempit. Boleh-boleh saja berhutang kalau kemudian kita betul-betul menata hati kita, menata hidup kita, menata iman kita, sehingga utang itu tidak akan menjadi penjara di kemudian hari buat kita. Hidup kita sempit karena memang kita disempitkan oleh Allah, dan hutang itu sebenarnya salah satu bentuk kesempitan hidup kita saja kan. Bukan karena memang kita sengaja pengen berhutang, bukan. Hampir 70% dari orang-orang yang konseling kepada saya soal hutang, rata-rata berantakan sholatnya. Ketika mereka jaya, mereka nambahin, mereka punya modal dengan hutang, tapi mereka tidak tambahin sholat malamnya, tidak tambahin sholat duhanya, tidak tambah khusyuk ibadahnya, malah makin mengurangi jatah Allah. Akhirnya ya terjadi begitu. Nah, itu yang saya bilang membuat hidup kita jadi sempit sendirinya. Alam yang begini luasnya tidak bisa kita nikmati karena hati kita sempit, ya toh? Karena hidup kita bermasalah.
kembalikan lagi kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada satupun permasalahan hidup kita kecuali Allah yang genggam itu semua masalah, sehingga Allah berkenan menjadikan kita keluar dari permasalahan kita. Waktu saya merasa utang saya sebesar gunung ya, kayak yang di belakang saya ini, saya berpikir gini, apa iya utang saya sebesar gunung gitu. Tapi kalimat itu dipakai sama orang-orang yang punya utang banyak tidak terbayar, jadi mereka bilang utangnya sebesar gunung. Saya itu suka iseng, saya main benar-benar ke tempat-tempat liburan yang latar belakangnya ada gunung, saya liatin, jadi seperti saya liatin gunung, enggak, masalah saya lebih kecil daripada gunung. Kalau emang masalah saya lebih kecil daripada gunung, kemudian Allah sanggup menciptakan gunung, dan Allah sanggup mempertahankan gunung itu tetap ada di tempatnya, saya hibur hati saya. Kenapa lagi saya tidak meminta kepada Allah agar Allah mempertahankan hidup saya? Allah bikin hutang saya menjadi lunas, Allah bikin saya tidak lagi punya hutang. Allah lebih kuasa daripada apapun permasalahan yang saya permasalahkan. Sebenarnya ya, segala permasalahan yang ada itu permainan pikiran sih gitu loh. Apalagi anak-anak kita suka dipenjara sama hal-hal yang belum terjadi. Ustadz, saya makan apa besok? Kalau kemudian suami saya di PHK. Di PHK aja belum. Udah ribut makan apa kalau suami di PHK? Ustadz, perjanjian saya tuh tinggal 4-5 hari lagi loh Ustadz. Sedangkan sampai hari ini saya belum tahu saya bisa bayar atau tidak. Lihat kan? Untuk 4-5 hari lagi yang belum terjadi kita udah pusing. Tanya juga tuh orang tua yang kemudian anaknya pada lulus sekolah, pada sekolah. Ya kalau di bulan Januari, Maret, April, Mei, mereka udah mulai pusing tuh. Mereka mulai tambah gelisah karena mereka pikir di bulan Agustus, September mereka harus mengeluarkan uang yang banyak, sedangkan mereka belum siap. Bulan September kan masih lama, kita pusingnya dari sekarang. Sebenarnya permainan pikiran. Saya pernah bilang sama orang yang berhutang gini, coba Anda kumpulkan, Anda list, Anda hutang sama siapa saja. Kemudian Anda telepon satu-satu. Terima kemarahan-kemarahan mereka karena memang Anda layak dimarahi. Yang penting Anda yakinkan bahwa Anda tidak lari, Anda betul-betul mau membayar, Anda minta disupport dengan doa, dengan solusi yang lain barangkali kalau memang dia berkenan. Pasti terjadi. Nah, menjadi masalah kan kita dipengaruhi oleh permainan-permainan pikiran yang negatif kan. Kita tidak mau mengangkat telepon hanya gara-gara kita khawatir kita dimarahi, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Akhirnya yang negatif itulah yang kemudian berpengaruh pada kehidupan nyata kita. Sebagai seorang muslim ya kita harus punya bisnis yang bagus ya. Berusaha lah supaya kita tuh menjadi orang-orang yang memberi, jangan yang diberi. Tapi juga jangan sembarangan masuk bisnis tanpa melibatkan Allah. Makanya jadi orang muslim itu selain punya keberanian untuk masuki wilayah bisnis, wilayah dagang, tapi jangan lupa juga itu sholat duhanya. Ya kencengin sholat malamnya. Makin keras kita persaingan, makin berat kita punya usaha, makin panjang sholat malamnya, makin rajin sholat duhanya, makin getol, makin rindu terhadap sholat-sholat wajib tepat waktunya. Insya Allah kita akan jadi muslim yang hebat. Allah sudah menciptakan alam ini untuk mendukung semua energi positif kita. Allah sudah menciptakan alam ini untuk mendukung segala kepositifan yang kita bisa munculkan. Makanya kan Allah ajarkan bangun malam. Karena sangat positif sekali gitu. Ketika orang lain sibuk, kita mencari dunia, kita datang kepada yang memiliki dunia. Ini kan hebat. Ketika kita bangun dalam perasaan yang riang, gembira, semangat, maka hari-hari kita akan kita lalui dengan riang, semangat, gembira. Gitu. Bayangkan orang-orang yang besok sudah mau ditagih misalkan gitu. Lalu malamnya bangun malam. Dan dia meyakinkan dirinya bahwa Allah akan menemani dia besok bernegosiasi. Maka itu yang akan terjadi kan.
Dia merasa besar karena ada Allah di dalam hatinya. Dan Allah itu maha besar. Bayangkan kepada orang-orang yang mencari pekerjaan. Lalu dia mau bangun malam. Dia mau sholat duha. Dia mau minta kepada Allah agar Allah menemani dia mencari pekerjaan. Tentu Allah udah hadir dalam diri dia. Dan dia pasti percaya dirinya luar biasa. Lebih percaya diri lagi ketimbang orang-orang yang cuma percaya diri biasa. Tapi tidak ada Allah di sananya. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya dia punya kakak bisa menjadi orang yang saleh, mengenal sholat dan kemudian mau sering-sering dekat ke Allah. Bagaimana caranya? Kemudian saya bilang kepada beliau bahwa niatannya, keinginannya dan doanya sudah merupakan cara yang lebih hebat daripada cara yang dia tanya kepada saya. Artinya apa? Artinya doa dari seorang sister ke her brother-nya, doa dari seorang saudara ke saudaranya, itu doa yang subhanallah ya. Jangankan saudara kandung ke saudara kandungnya, doa seorang mukmin kepada mukmin saja itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Saya menceritakan kepada beliau satu pengalaman seorang istri ya yang mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah bahwa suaminya itu bukanlah orang soleh. Siang malam dia berdoa hingga kemudian suaminya itu bangkrut. Ketika suaminya bangkrut dia menangis bahagia. Suaminya bingung, kenapa kok ibu menangis bahagia bukan menangis sedih, padahal papa udah nggak punya lagi, ayah udah nggak punya lagi penghasilan. Nanti ayah bakalan tahu, begitu kata istrinya. Udah hari demi hari berjalan, dia mulai ingat sholat. Karena nggak punya duit, nggak punya lagi kendaraan, dia nggak bisa lagi jalan ke miliunya, ke lingkungannya. Hingga akhirnya dia sama sekali nggak lagi berbuat maksiat. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak ada fasilitas. Hingga kemudian dia datang ke seorang kiai di Bandung dan menemani kiai ini, dan akhirnya ditunjuk oleh sang kiai tersebut menjadi perwakilan di Jakarta. Hingga kemudian mereka berdua tahu bahwa istrinya ternyata ya mendoakan dia pagi, siang dan malam supaya suaminya itu kemudian kembali kepada Allah. Dan tahukah kita bagaimana cara yang dipilih Allah? Cara yang dipilih Allah adalah dengan Allah kemudian menghilangkan fasilitas dunianya untuk suaminya itu. Tapi hari kemudian suaminya itu kembali mendapatkan Allah. Dan setelah mendapatkan Allah, suami istri tersebut mengaku hidupnya makin baik. Walaupun tidak semewah dulu, tapi jauh lebih baik. Kemewahan yang dulu ia dapatkan, yang ia cari, mengantarkan kepada maksiat. Tapi sekarang dia mengatakan kepada kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada sang adik tersebut bahwa insya Allah kalau terus-menerus dipelihara itu niatan, apalagi ditunjukkan dengan doa dan memberikan hadiah-hadiah yang mendekatkan diri sang kakak tersebut kepada Allah, Allah akan memilihkan cara yang terbaik buat dia, insya Allah. Ketika saya membuka konselingan di salah satu daerah di Jawa Tengah, ada seorang istri datang. Belum apa-apa, belum cerita apa-apa, dia udah nangis. Hampir 1 menitan dia nangis sesenggukan. Dan kemudian saya tanya dia, kemarin mau nangis apa mau cerita? Mau cerita Ustaz. Suami saya itu loh, kenapa suaminya galak? Enggak Ustaz. Tapi saya kok kayak menikah dengan gede bawang pisang Ustaz. Kenapa begitu? Suami saya nggak sholat Ustaz. Hati saya tuh ya, hebat nih istri. Peduli dengan suami yang tidak sholat. Terus gimana? Ajarkanlah saya Ustaz yang bisa membuat suami saya itu bisa sholat. Dulu dia berasal dari non muslim ya. Ketika menikah dengan saya menjadi muslim. Tapi baru berapa bulan dia kembali lagi kepada kebiasaan yang memang tidak pernah mengenal sholat sejak lahir. Saya bilang sama dia begini. Sudah pernah menasihatkan dia? Udah Ustaz, suami saya itu orang baik, tapi kalau dinasihatin tentang sholat cenderung jadi marah-marah Ustaz. Saya kadang-kadang nggak berani lagi nasihatin. Saya pernah nyuruh orang ya, menasihatkan dia,
dicurigai katanya, kamu disuruh sama istri saya ya? Gitu. Hingga kemudian saya dengar Ustadz ada di sini, saya ngadu deh sama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bisa ngasih amalan yang bisa membuat suami saya bisa sholat. Kemudian saya bilang dia begini, nah ini hadiah buat para istri yang mengeluh tentang suaminya dan tentang suami juga yang mengeluh tentang istri. Ya, pakailah ilmu ini. Sebenarnya bercerita tentang kekuatan doa saja. Saya bilang sama si istri itu bahwa kupingnya suami bukan kuping ibu kan, kupingnya Allah. Bahkan juga bukan kupingnya suami. Gak gampang sebenarnya. Bilang saja ke Allah, ya Allah, engkau lah yang memiliki kupingnya suami. Buatlah dia mendengar azan. Pokoknya ngadu sama Allah, pulangin ke pabriknya tuh suami, yaitu Allah. Dan tidak ada waktu berdoa yang terbaik kecuali di tengah malam. Coba jajal termalam bangun ya. Besoknya saya masih ada di daerah tersebut. Si suami, si istri itu yang mengeluh tentang suaminya datang lagi bawa tentengan kue. Kalau kemarin dia nangis, sekarang dia ketawa gitu. Saya tanya, tumben nih lain. Ya Ustadz, kemarin ketika saya mau bangun malam, mau ngendap bangun malam supaya suami nggak tahu, tiba-tiba suami saya bangun Ustadz. Dia pegang tangan saya. Hei, mau kemana kamu? Mau sholat, Pak. Emang sholat apaan ada gini ada sholat? Namanya sholat tahajud, tidak ada waktu yang lebih mustajab ketimbang sholat tahajud, Pak. Saya mau berdoa buat papa supaya rezekinya banyak. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu bangunin anak-anak, kita sekalian sholat. Gila Ustadz, segampang itu. Oh iya, saya bilang kalau Allah sudah berkehendak memang segampang itu. Anak kita itu bukan kucing ya. Kucing aja nggak demen kalau kita ngasih cuman sisa terusnya kan. Dia akan berontak. Salah satu bentuk berontaknya dia nyolong kita punya ikan, punya ayam. Ya anak kita memang bukan kucing yang kita berikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran kita, sisa perhatian kita. Ya setelah kita memperhatikan capek bisnis kita, baru kita pulang nginin anak kita dalam keadaan kita letih, kita lelah. Sekali-sekali lah kita luangkan waktu kita full untuk anak kita. Karena harta yang paling mahal itu ya anak kita ini. Kapan berasanya? Nanti kalau anak kita sudah sakit, ya anak kita sudah sakaratul maut, anak kita sudah lemah, tidak berdaya di rumah sakit. Nah itulah baru kemudian kita memberikan waktu kita untuk dia. Padahal lebih enak, lebih bagus, lebih hebat, lebih terasa kasih sayangnya kalau kita memperhatikan anak-anak kita. Kita luangkan waktu untuk anak-anak kita. Kalau anak kita sehat, kita sehat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih sering lagi kita perhatikan dan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pengalaman menarik dari saya punya kawan, anaknya itu idiot, anaknya itu punya keterbelakangan mental ya, apa sih istilahnya tuh, anak otis ya. Lalu kemudian dia diberitahu oleh salah seorang alim ulama bahwa coba jajal kamu punya anak, bawa keliling setiap hari Jumat bersedekah. Tiap Jumat usahakan ketemu dengan anak-anak yang berbeda dan kalau bisa anak kamu yang kemudian memberi kepada mereka. Subhanallah, ketika bercerita-cerita tentang fadilah sedekah terkait dengan anaknya itu, Masya Allah, tiba-tiba kemudian ada anak datang ya, usianya kemudian saya lihat sudah menjelang remaja, tingginya 165-an. Apa dia bilang? Ini loh anak saya yang tadi saya ceritakan. Nggak nampak sama sekali bahwa anak itu pernah menderita autis. Dan tahu nggak saudara dan mati Allah? Dan sampai sekarang anak itu ya masih terus diajak keliling oleh setiap Jumat. Ya, diminta dispensasi dari sekolahnya dan sekolahnya mengizinkan itu loh. Dibawa atau malah sebelum sekolah diajak keliling untuk bersedekah habis subuh. Subhanallah. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah. Karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah, kata Rasulullah, tadfa'ul bala, akan bisa menolak bala.